Iya, selamat pagi Pak Warsono. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, Bapak Iya. Ibu sekalian, kami hadirkan kembali Pak Warsono, mentor penyelia kita, di mana pada tanggal 16 yang bulan lalu itu beliau terkena stroke ringan dan kemudian menimbulkan polemik, ya, polemik luar biasa yang menimbulkan kegaduhan di grup-grup kita. Semuanya bertanya, kenapa Pak Warsono? Bukan Pak Warsono mentor, seharusnya tidak boleh sakit, logikanya begitu. Tapi pada pagi ini dalam waktu kurang lebih hanya 25 harian ya, Ya. 1 bulan kurang, Pak Warsono sudah kembali pulih dari stroke-nya. Ini suatu keajaiban, karena biasanya kalau orang stroke perlu waktu yang lama dan panjang sekali untuk bisa kembali pulih. Tapi hari ini Pak Warsono sudah bisa kembali tampil. Ya, tentu saja dengan pola istirahat yang lebih diatur. Nah, di sini Pak Warsono akan mengklarifikasi langsung dari kondisinya, bahwa apa yang terjadi sebenarnya. Supaya Bapak Ibu paham. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, stroke biasanya perlu waktu panjang. Pak Warsono lihat pemulihannya hanya 25 hari. 25 hari saja. Dan itu ajaib, karena biasanya sulit sekali. Nah, tolong Pak Warsono bisa menceritakan pengalaman Pak Warsono. Ya, dengan kondisi kemarin, tanggal 16 itu, saya ikut galau Pak, ikut galau, karena sehari itu bisa hampir 100-an telepon yang berdering hanya untuk bertanya, kenapa Pak Warsono? Saya yakin itu karena kecintaan mereka terhadap Pak Warsono. Dan bertanya-tanya kenapa ini terjadi dan sebagainya. Saya harus menjelaskan karena saya 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, sewaktu ada cari Jogja, saya terlibat sekali, di mana Pak Warsono mengalami kelelahan panjang karena nyetir yang panjang, dan kemudian pada saat kecelakaan itu menimbulkan beban emosional dan moral. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan Pak kepada teman-teman sehingga mereka menjadi lebih, oh begitu ceritanya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi, selamat berjuang kepada teman-teman yang ada di mobil ini. Apa yang saya alami secara medis data, itu kekhawatiran penyebab kenapa saya sampai seperti itu ternyata semuanya meleset. Semuanya meleset. Bahwa makan telur, terus gula darah saya turun, tapi kolesterol saya tinggi. Ternyata pada saat saya sudah sehat, artinya sudah sembuh, saya bulan Oktober sampai bulan Agustus itu sudah makan 20% karbo. Mungkin karena kelelahan. Saya merasa over karbo pada hari-hari itu. Perlu teman-teman ketahui, kalau dikatakan kolesterol penyebabnya, saya juga heran. Memang dokter mengatakan kolesterolnya lebih sedikit. Lebih sedikit itu menurut ukuran kita, itu sebetulnya jauh dari target kita. Orang yang makan protein full itu harusnya kolesterol plus minus 300 secara teoritis. Dan ternyata saya pada saat itu hanya 238. Kemudian LDL saya cuma 118. Nah, ini sudah saya kirim datanya ke Pak Eko,
dua gambar di situ. Nah, itu hasil dari saat saya mengalami stroke itu. Kemudian saya menganalisa sendiri, sedangkan waktu itu pH darah saya dari pH urin sudah 7 lebih. Dan pada saat itu 6, saya terus berpikir penyebabnya ternyata adalah pola hidup saya yang tidak terpenuhi secara sirkadian. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Saya dalam 2 hari mulai tanggal 14 hari Minggu antara kegiatan lomba sampai sebelumnya tanggal 10 sudah mengerjakan perataan lapangan tempat untuk lomba, kebetulan di sebelah timur rumah saya. Itu menjadi tanggung jawab saya dan saya kerjakan. Dan saya membantu saudara-saudara yang ber-WA hanya pada malam hari. Tanggal 14 saya mulai tidak tidur sampai tanggal 16. Jadi saya 2 malam 15 sama malam 16. Untuk malam 17-nya sudah tidak mampu. Jadi dalam kondisi imun saya atau katakanlah vitalitas tubuh saya rendah sekali, kurang tidur, makan tidak teratur, dan makan sudah karbo. Saya kan mulai Oktober 2021 kan sudah mulai makan 20%. Pada Agustus itu saya akui, saya memaksakan diri karena terbawa keadaan. Saya makan karbo, waktunya tidak teratur, dan hari itu full karbo. Di mana di sana diundang, di sana diundang. Kebetulan di kampung sendiri saya juga dituakan. Jadi kalau ada ini mengundang, saya harus datang. Dan datang untuk makan. Walaupun sedikit, tapi karbo di sana. Terus kondisi saya sebetulnya lelah. Nah itu yang sebetulnya yang salah saya lakukan. Jadi pengendalian 20-30 kurang terjamin, kehidupan sirkadian saya tidak terpenuhi. Saya ingat sekali kata-kata Buses bahwa besok akan ditanya, itu dianggap hutang tidur itu di akhirat. Dan saya diingatkan untuk kembali kepada hidup yang normal melalui istirahat yang cukup dengan cara diberi itu. Dan saya sadar saat itu saya salah langkah, dalam arti bukan masalah makanan dari karbonya, tetapi sebetulnya yang memperburuk adalah kelelahan. Kelelahan dan kelelahan. Saya siang tak pakai untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sosial di kampung secara fisik. Dan malam hari saya menyelesaikan tanggung jawab saya pada teman-teman yang menanya. Pada hari-hari 14, 15, 16, mungkin ada juga teman-teman yang sampai sekarang belum terjawab pertanyaan tersebut. Karena waktunya sangat larut malam. Dan saya merasa bahwa saya keliru, maka saya cuma satu. Apa yang mampu saya lakukan secara naturopatik. Yang menyelamatkan saya adalah Olnaf. Olnaf itu yang mempercepat saya. Saya tidak bisa bicara, tidak jelas bicaranya, itu hanya 3 hari. Hari keempat saya sudah mulai bisa, tapi belum bisa bicara R, belum bisa bicara L. Tapi
sudah jelas, hanya kalau bicara perlu berpikir. Itu yang saya alami. Dan hari selanjutnya karena dokter heran, kenapa bisa cepat seperti ini? Saya diam. Saya sadar bahwa kalau saya hanya bernapas itu teori yang saya serap dari Pak Eko, untuk sehat itu butuh 0,8 liter. Paling tidak. Syukur kalau bisa 1 liter. Jadi menarik napasnya untuk membuang napas habis dan menarik napas habis. Itu saya lakukan selama saya buka mata. Jadi itu yang sangat membantu. Saya merasa bahwa saat itu untuk melakukan untuk yang hipoksia, aku belum kuat, maka saya menggunakan yang olah napas itu anti COVID. Sampai saat ini aku baru 4 hari melakukan yang 40, 50, 60 semampunya. Tapi terus terang saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih runut ya secara medis. Tapi kenyataan inilah. Alhamdulillah dalam waktu hampir 1 bulan, ini betul-betul kami sudah mendapatkan keseimbangan badan, cara bicara saya sudah bisa didengar orang, apa yang saya maksudkan sudah diterima oleh saudara-saudara. Dan perjuangan yang unik, Bapak Ibu tahu, hari ini saya selama 4 hari ini hidup cuma sendiri juga. Saya jam 7 ditinggal cucu dan ditinggal anak saya. Jadi saya dengan melatih justru menjadi penyemangat saya untuk bisa bergerak. Ternyata saya mencoba untuk nyapu, untuk ini, hanya ngepel aku yang belum bisa lakukan. Tapi dalam kegiatan saya nyeplok telur barusan, maaf saya janji 8:30, tapi karena saya nyeplok telur sarapan dan tadi saya nyeplok 5, tak pakai sarapan dan gula darah pagi tadi 122, bangun tidur tekanan saya 130. Itu yang saya bisa sampaikan pada teman-teman. Intinya pola hidup itu saya yang paling salah adalah tidur. Saya melampaui batas dalam saya menjalankan hidup, memaksakan diri, merasa terlalu pede. Saya juga memang orang yang kurang peka peringatan Tuhan, bahwa saya 3 hari tidak tidur, dipakai nyetir, hanya sekejap saya terlena, ternyata 45 juta harganya. Dan saya tanggal 17 Agustusan, tanggal 10 sampai tanggal 16, bekerja melakukan kegiatan untuk orang seusia saya dan orang yang keadaan seperti saya. Terlalu pede saya. Maka semuanya itu sudah ada aturannya. Saya kira teman-teman bisa mengerti. Kalau masalah misalkan kecurigaan saya disebabkan oleh kolesterol tinggi, gula darah tinggi meledak, semuanya itu saya tidak menyangka. Dokter sendiri juga heran. Kenapa seperti itu sampai bisa mengalami kondisi stroke ringan? Saya yakin itu peringatan dari Tuhan dan yang disebabkan oleh kurang tidur. Kurang tidur
kemudian saya orang yang memang di siang harinya kerja aktivitas fisik dan pH-nya masih mengikuti arahan. Akhirnya justru pada saat terpuruk kita mengalami kondisi yang seperti itu. Dan terus terang ini stroke ringan. Tapi namanya stroke ringan, seringan-ringannya ternyata orang lain belum bisa satu kamar dengan saya yang masuk pada sama. Kemarin pada periksa, dia masih terkapar, masih didorong dengan pakai itu Pak, pakai tempat velvet, pakai anu dorong. Saya sudah berjalan, dia menyalami saya, heran. Padahal sama-sama kencing harus dipispot, sama-sama malah suara itu lebih duluan dia, tapi fisik beda. Suara dia tuh kembalinya cepat saya, suaranya sama-sama pelonya. Jadi kalau ngomong tuh orang pelo ketemu orang pelo, jadi kadang-kadang ketawa. Demikian Bapak Ibu, jadi saya yakin kok naturopatik ini apabila tahu kuncinya, yakin dan mantap, itu jaminlah. Buktinya saya mengalami itu bukan karena pola makan baru, pola makan makan jenis menu tunggal, tapi karena unsur lain yang memang ada dalam diri saya yang disebabkan manusia itu bukan Superman. Terima kasih Pak Eko bahwa harus menyadari manusia itu tetap manusia yang tidak lepas dari garis Tuhan, tidak boleh merasa super. Buses, terima kasih Buses, dan ini suatu pengalaman saya bahwa saya kadang-kadang seperti mencibir ya. Kalau saya Pak Warsono besok kalau di akhirat ditanyakan kenapa tidak tidur, ditagih suruh tidur, itu saya melanggar dan saya dapat pengalaman yang sangat berharga dan diingatkan Tuhan. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain. Maaf, saya belum banyak berbuat pada Bapak Ibu semua, tapi malah justru sekarang malah saya menjadi beban Anda, beban semua anggota MOBI, sampai-sampai saya tidak bisa ngomong. Semua ingin berbagi, semua ingin membantu. Terima kasih sekali. Dan saya mohon maaf yang selama ini mengecewakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Warsono. Tapi begini, apa yang Bapak sampaikan itu memberi suatu pelajaran baru ya buat kita pelaku naturopatik. Bahwa jalan yang kita tempuh sudah benar. Kesembuhan Bapak dalam waktu singkat itu memberikan bahwa satu pembuktian baru lagi bahwa apa yang kita sampaikan selama ini juga benar. Tubuh merecovery dirinya sendiri dengan sangat cepat. Jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang lainnya. Saya masih ingat dengan sebuah pernyataan yang saya buat di YouTube. Bapak Ibu masih lihat ini ya. Ini saya buat tanggal 23 Agustus. Sedangkan Pak Warsono tanggal 16 kejadiannya. Jadi ada jarak sekitar 7 hari. 1 minggu. Apa yang saya sampaikan? Kebetulan Pak Warsono juga menjadi salah satu panitia 17-an. Dan itu disambut dengan sangat bersemangat Pak Warsono. Dan itu menimbulkan kelelahan
dan yang sangat. Belum lagi Pak Warsono sekarang sudah mulai ya namanya acara 17-an. Itu yang namanya makanan pasti disediakan lebih banyak oleh sebuah komunitas ya, semua komunitas kita, masyarakat warga di sana pasti disiapkan. Nah, itu full karbo. Nah, Bapak Ibu sudah melihat klarifikasi saya pada saat tanggal 20 tersebut, 23 tersebut, dan apa yang disampaikan Pak Warsono pada saat tanggal 10 hari ini, bulan selanjutnya. Jadi jaraknya tidak lebih dari sekitar 24-25 hari. Pak Warsono sudah kembali recovery-nya cepat sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa pola naturopatik, pola makan naturopatik akan segera merecovery, memperbaiki tubuh untuk kembali sembuh dengan segera. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri asal bahan bakunya tercukupi. Jadi kalau Anda lihat di hasil lab Pak Warsono tadi, ternyata kolesterolnya tidak tinggi. Tidak tinggi. Gulanya juga tidak tinggi-tinggi amat. Bahkan kreatinnya menarik. Ya, saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Kreatinin Pak Warsono, nah, sebentar. Kreatinin Pak Warsono apabila Bapak Ibu lihat 0,53. Padahal Pak Warsono mengalami sakit diabetes 23 tahun. Logikanya orang yang sudah sakit diabetes 23 tahun, beberapa fungsi ginjalnya akan menurun. Tapi setelah melalui program naturopatik kurang lebih 2 tahun ini, yang terjadi adalah 0,3. Lihat batasnya. 0,9, 1,3. Pak Warsono termasuk low. Bahkan ginjalnya dianggap bagus. Ya, Bapak Ibu lihat. Ureumnya juga bagus. 34 tuh. 34. Heran saya. Saya heran, yang punya tubuh sendiri aja heran, Pak. Padahal kalau andai kata kita bicara ureum selalu dianggap itu tanda-tanda sakit ginjal. Tapi di sini posisinya makan protein tidak membuat masalah pada ureum dan juga kreatinin. Bapak Ibu saya lihat ya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa selama ini ketakutan yang dibuat oleh sekitar kita mengenai protein itu banyak yang keliru. Saya sudah teorikan mengenai teori J. Ya, bahwa organ tubuh kita apabila mendapat bahan baku yang cukup, yaitu protein, memerlukan protein, maka dia akan memperbaiki dirinya dengan sangat bagus. Hasilnya itu hasil tanggal 16. Sekali lagi, saya akan perlihatkan tanggalnya. Bapak lihat di sebelah kanan, atas ya. Tanggal 16 bulan 8 2022. Artinya hari pas pada saat Pak Warsono mengalami masalah. Mengalami stroke. Pak Warsono juga sudah menyampaikan bahwa gula darahnya meningkat karena pola makan itu. Karena di waktu di 17 Agustus banyak makan. Kolesterolnya juga tidak tinggi-tinggi banget. TG-nya juga tidak tinggi. Asam uratnya bahkan low. Logikanya, kalau andai kata diabetes yang sudah sembuh, selama 23 tahun biasanya TG-nya akan tinggi. Apalagi dengan pola makan telur itu, pola makan tunggal. Tidak. Apakah ini bisa jadi pelajaran? Bisa kita tarik suatu pelajaran. Tetapi Anda juga harus berhati-hati. Karena kondisi tiap orang berbeda-beda. Juga Bapak lihat, natriumnya di sini termasuk normal. Natrium itu Pak Warsono dalam menggunakan natrium bikarbonat itu sesuai dengan apa yang saya minta. Selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.
Jadi tidak pernah ada residu garam, natrium bikarbonat itu natrium dan karbonat. Natrium garam-garaman dan karbonat. Nah, kalau andai kata orang butuh natrium bikarbonat untuk sekresi ginjal, untuk menetralisir keasaman, maka akan ada ampasnya. Betul, yaitu natrium, garam-garaman. Tapi apakah tubuh tidak bisa mengeluarkan? Bisa. Keringat kita mengeluarkan natrium. Coba Anda jilat keringat kita. Asin. Urin kita, air kencing kita, asin. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa tubuh kita punya homeostasis dalam pengaturan garam? Punya. Kita kenapa makan garam dari bayi pada saat kita mulai disapih, kita sudah mulai mengenal garam. Sampai hari ini, garamnya tidak ngumpul. Kalau andai kata dikumpulkan semua, Pak, dari usia 1 tahun sampai anggap saya di usia saya 55, itu kalau dikumpulkan bisa berkilo-kilo, Pak. Faktanya kan enggak. Tubuh akan mengeluarkan garam itu. Jadi ketakutan terlalu banyak mengenai natrium bikarbonat juga jangan. Pakailah sesuai dengan ukuran. Pakailah sesuai dengan ukuran, tapi juga jangan terlalu takut. Karena buktinya Pak Warsono bagus semua kondisi. Sekali lagi yang saya perlihatkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melihat fakta-faktanya. Ini pada saat kejadian tanggal 16. Ya. Di Pak Warsono, Dwi Ijo, Sudutomo. Di sini 64 tahun. Bapak Ibu lihat hemoglobinnya bagus. Low sedikit ya, low. Leukosit, hematokrit, trombosit secara umum masih oke lah, masih bisa diterima. Walaupun low. Gula darahnya juga sedikit saja, lebih naik dari yang disarankan. Di sini 110. Ini 116. Hanya 0,06. Ya. Kolesterolnya hanya 232. Dari batasnya 200 kecil kan. TG-nya, uric acid, ureumnya. Ini yang biasanya kalau udah bicara mengenai ginjal. Biasanya kalau udah orang yang sakit gula, terus kemudian minum obat, saya dengarkan Pak Warsono, minum obat sehari berapa Pak? 16 Pak. 16. Itu biasanya ginjalnya akan terganggu. Pada saat sakit diabetes. Berarti sudah 2 tahun lalu Pak Warsono sudah meninggalkan obat. Mengikuti pola makan ini. Yang lihat, ureumnya bagus sekali. Kreatinnya bagus. Asam uratnya juga bagus. Jadi apa yang kita curigai? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita takutkan? Menunjukkan kimia darah Pak Warsono bagus. Yang menyebabkan Pak Warsono sakit adalah siklus sirkadian. Siklus sirkadian adalah siklus pengulangan karakter gaya hidup manusia yang selalu berulang. Kalau andai kata tidur di malam hari, maka akan tidur berulang. Dan kita membutuhkan 6-8 jam tidur. Kalau tidak, metabolisme kita kacau. Nah, hal ini yang jadi pelajaran buat kita, pelajaran sangat bagus. Supaya kita bisa memperhatikan tubuh kita sendiri. Bapak Ibu ya, saya rasa demikian. Ada Pak Warsono, ada yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman? Ya, pada teman-teman, khususnya para mentor, memang kita harus membantu. Kenyataannya kalau kita membantu tapi melupakan kita sendiri, itu tidak benar. Maka bagaimanapun kita harus bisa berbagi untuk kita dan untuk saudara kita. Itu yang perlu diingat. Pengalaman saya ini, saya tahu memang seperti Pak Eko akan sulit hal itu disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Tapi sempatkanlah sedikit, paling tidak 50% istirahat yang dibutuhkan kita penuhi. Saya 3 hari
hutang tidur dipakai nyetir tidak sampai di rumah dengan selamat. Kita 2 hari hutang tidur berarti 16 jam. Meninggalkan tidur 16 jam dipakai untuk hidup sepanjang 48 jam. Ternyata dalam darah saya ada hal yang tidak benar menyebabkan saya seperti ini. Jadi mari kita mulai berbagi dan Bapak Ibu mohon sabar apabila tidak mendapatkan respon yang segera karena mentor juga manusia. Jadi mengertilah bahwa para mentor pada saat memaksakan justru termasuk Bapak Ibu yang rugi tidak mendapatkan jawaban. Tapi apabila lebih baik terlambat tetapi terjawab daripada tergesa-gesa tapi tidak terjawab. Hanya kita memenuhi kebutuhan diri kita itu penting sehingga kita bisa berbagi. Untuk berbagi otomatis kita harus dalam kondisi yang terpenuhi kebutuhan kita. Sekian Pak Eko, terima kasih. Terima kasih Pak Warsono untuk penjelasannya. Ini akan sangat melegakan buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saat ini menjadi audiens dari acara ini. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Selalu sehat Pak Warsono, jaga agar tidurnya cukup, jaga agar kondisinya selalu sehat, agar bisa kembali kita bersama, bertemu lagi dan saling membangun jalan kemanusiaan ini Pak. Selamat berkarya lagi Pak Warsono. Semangat Pak. Ya. Saya saat ini mohon maaf, tetap bagaimanapun sedikit saja yang bisa saya berikan, hanya bila longgar, tapi terus terang kami masih butuh pemulihan. Ya, betul. Bagaimanapun saya tetap minta izin dulu untuk menjawab jadi hal yang seperti kemarin yang 5 peserta UGD juga saya minta kepada masing-masing untuk menginvestigasi karena saya sementara untuk main huruf itu belum lancar Pak Eko. Jadi biarkan lancar dulu jari-jari saya untuk bisa menjawab. Saya sudah senang kemarin lihat di grup WA di forum mentor Pak Warsono sudah mulai menjawab bagaimana. Itu sudah menyenangkan sekali. Saya yakin pasti perlu pemulihan sehingga menjadi lebih lancar Pak. Tapi terima kasih Pak. Ini memberi semangat pada kami. Banyak keajaiban yang terjadi Pak Warsono. Itu banyak keajaiban. Luar biasa. Ya, bersemangat Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Warsono untuk obrolan ini di pagi ini. Ini akan saya letakkan nanti di YouTube agar semua orang bisa melihat apa yang kita bicarakan, apa yang terjadi Pak Warsono, perkembangan selama sekitar 20 hari ini, demikian terjadi dengan cara yang sangat cepat sekali. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Warsono.